Shalom, selamat pagi. Kita masih mengikuti seri doa Bapa Kami dengan tema menilai miskin dan kaya. Setelah selesai dengan kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Yesus langsung menyambung dengan kalimat berikanlah kami makanan yang kami perlu hari ini. Mengapa hari ini? Bukan besok, bukan lusa, bukan kemarin. Karena Tuhan Yesus berkata setiap hari ada tanggungan bebannya sendiri. Dan itu sudah cukup. Ada orang yang tidak pernah puas. Walau sudah ada, masih minta lebih banyak lagi, tak habis-habisnya. Yesus mengajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau manusia tidak pernah puas dengan hal materi, maka dia akan terjerumus ke dalam kekosongan yang tidak habis-habisnya, sampai orang melihat bahwa sekalipun kaya, tetapi sebenarnya dia sangat miskin. Siapakah orang yang miskin? Itu adalah orang yang sekalipun kaya sekali tetapi masih rakus. Itulah pengemis besar. Pengemis kecil meminta-minta uang di tengah jalan. Pengemis besar walaupun memiliki posisi yang sangat tinggi masih sangat rakus dan tidak pernah puas. Maunya seluruh dunia ia miliki. Jangan kita mendefinisikan suatu istilah menurut ukuran kita yang terbatas. Tuhan melihat di dunia ini ada banyak pengemis yang miskin di pinggir jalan minta-minta uang. Yang kaya di atas merebut kekayaan dengan cara yang tidak jujur untuk menjadikan uang orang lain menjadi miliknya. Kedua-duanya sama-sama pengemis. Siapakah orang kaya? Secara lahiriah, orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak uang, banyak mobil, banyak tanah, dan banyak rumah. Secara rohani, orang yang kaya ialah orang yang memiliki rasa puas. Bukan saja dia memiliki rasa puas, dia masih bisa membagi-bagikan uangnya untuk membantu orang yang lebih miskin. Ini adalah orang kaya sekali. Cara Tuhan menilai dan cara manusia menilai berbeda sekali. Kita selalu menilai dengan memakai ukuran kuantitas untuk mengukur siapa yang lebih kaya dan siapa yang lebih miskin. Kita selalu membandingkan orang yang satu dengan orang lain. Kalau orang lain memberi persembahan 30.000, saya beri 50.000. Maka saya lebih cinta Tuhan daripada dia. Cara Tuhan mengukur bukan demikian. Cara Tuhan mengukur selalu bersifat antitesis. Cara Tuhan mengukur selalu terbalik. Saat engkau memberikan uang, Tuhan mau melihat berapa yang engkau simpan untuk dirimu, berapa yang engkau berikan untuk Tuhan dan orang lain, dan situlah Dia melihat kekayaanmu. Cara penilaian demikian kita dapatkan dari Alkitab. Pada waktu janda miskin itu memberikan 2 peser, jangan kira itu seperti 20 sen atau 200 rupiah. 2 peser yang ia berikan kepada Tuhan itu sama dengan uang untuk mencukupkan kebutuhan makanan sehari untuk sekeluarga. Janda itu punya berapa anak? Saya tidak tahu. Jikalau janda itu ada 5 anak dan dia dihitung dengan dirinya sendiri ada 6 orang. Pada waktu dia memberikan kepada Tuhan 2 peser itu, ini berarti dia menyerahkan kebutuhan dia dan anak-anaknya untuk 24
jam pada hari itu. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, inilah orang yang cinta Tuhan. Janda miskin ini lebih cinta Tuhan daripada orang kaya yang memberikan uang yang lebih banyak. Namun, apa yang dipersembahkan itu sesungguhnya cuma uang kecil atau sisa yang dia sama sekali tidak perlu. Jikalau orang miskin memberikan apa yang seharusnya dia pakai untuk kebutuhan hidupnya bagi Tuhan, maka dia memberikan jauh lebih banyak daripada orang kaya yang hanya memberikan sisa-sisanya kepada Tuhan. Jikalau orang miskin memberikan perpuluhan, tetapi orang kaya memberikan per 1.000, maka dia lebih kaya 100 kali lipat daripada orang yang kaya itu. Tuhan tidak menilai kita dengan ukuran manusia. Jikalau Tuhan menilai kita dengan ukuran manusia, maka ketidakadilan Tuhan itu terlihat sekali. Tetapi karena materi tidak mungkin sama rata, ada yang banyak, ada yang sedikit, sehingga Tuhan memakai cara lain untuk mengukur cinta kepada Tuhan. Cinta kepada manusia bukan menurut jumlahnya, menurut persentasinya. Jikalau seorang anak kecil memberikan 1.000 rupiah kepada Tuhan dan uang saku yang hanya ada 2.000 rupiah, dia adalah anak yang cinta Tuhan. Tetapi jika orang kaya memberikan sisa-sisa yang tidak berarti untuk Tuhan, kelihatan lebih banyak dari orang lain. Sesuatu yang orang kaya itu tidak perlu dan ia buang, maka Tuhan tidak rasa orang itu cinta Tuhan. Prinsip kecukupan, puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ini menjadi ukuran kerohanian seseorang. Jikalau apa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau selalu puas, engkau selalu rasa cukup, bersuka cita karena engkau mencintai Tuhan yang memberikan kecukupan kepadamu, maka engkau adalah anak yang diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang benar, sehingga kami bisa menjadi teladan, minimal dari dalam keluarga kami sendiri. Amin.